Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, sampai kita pada tahapan akhir untuk proses pembuatan laporan keuangan dari Salon Cantik, ya, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait laporan atau jurnal penutup atau closing jurnal. Dan terakhir kita akan susun neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita fokus dulu terlebih dahulu ya ke jurnal penutup ya. Dimana untuk jurnal penutup ini akan kita gunakan untuk menutup akun-akun sementara sehingga nanti pada akhir periode nilai saldo dari akun sementara itu nol seperti itu. Nah, untuk akun-akun yang bersifat sementara ini adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban seperti itu ya. Oke, untuk menyusun jurnal penutup ini kita berpatokan pada data yang ada di neraca lajur ya. Data yang ada di neraca lajur, dan di neraca lajur ini yang terkait dengan akun-akun beban dan pendapatan ini adalah data yang ada di neraca lajur kolom laba rugi ya. Jadi kolom laba ruginya berisi terkait akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban. Nah, kira-kira datanya ini yang kita akan gunakan untuk proses penyusunan laporan atau jurnal penutup seperti itu ya. Oke, kemudian setelah kita sudah tentukan data atau saldo yang akan kita tutup nilainya di sini, bahwa nilai yang ada di laba rugi atau saldo yang berada di kolom laba rugi adalah saldo yang berhubungan dengan akun-akun pendapatan dan akun beban. Dimana untuk akun pendapatan sendiri ini adalah akun yang berada di sisi sebelah kredit di kolom laba rugi, dan akun yang berhubungan dengan akun-akun beban itu adalah akun yang ada di sisi sebelah debit kolom laba rugi ini. Nah, kemudian adanya pendapatan dan beban ini akan menghasilkan selisih namanya laba. Dan laba ini pun akan kita tutup saldonya nanti, ya. Jadi, selain pendapatan dan beban, akun yang akan kita tutup adalah akun selisih antara laba, pendapatan dan bebannya atau disebut dengan laba bersih ini, ya. Di mana laba bersih otomatis akan menambah nilai modal kita. Sehingga ini akan kita tutup nilai saldonya. Kemudian yang selanjutnya, selain adanya akun-akun pendapatan, kemudian beban, kemudian selisih antara pendapatan dan beban yang akan kita tutup, selanjutnya dilihat di sini di kode akun 3, di sini ada indah drawing, ada pengambilan pribadi oleh pemilik oleh Nyonya Indah. Nah, adanya pengambilan pribadi ini pun akan kita tutup saldonya gitu. Karena ini adalah nilai saldo yang bersifat sementara juga, sehingga adanya prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik ini pun akan kita tutup ke dalam jurnal penutup ini. Oke, kita akan mulai tutup untuk akun-akun pendapatan terlebih dahulu. Oke, di sini kita lihat bahwa akun pendapatan di kolom laba rugi di neraca lajur ini ada di sisi sebelah kredit. Kita lihat di sini di sisi sebelah kredit ada dua saldo. Ada dua nilai saldo. Dimana kalau kita lihat di sini adalah saldo dari fees income dan saldo interest revenue. Nah, akun pendapatan ini akan kita tutup ke dalam saldo, ke dalam jurnal penutup. Di mana jurnal penutup ini sifatnya kan dia membalik saldo, sehingga pada saat kita masukkan ke dalam jurnal penutup adanya pendapatan ini atau akun pendapatan ini akan kita catat ke dalam jurnal penutup, maka akan kita balik. Yang sebelumnya dia ada di sisi sebelah kredit, maka pada saat kita masukkan ke jurnal penutup kita masukkan ke sisi sebelah debit. Lalu kreditnya apa? Untuk menutup akun pendapatan ini kita gunakan akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Sehingga jurnal untuk menutup adanya akun beban akun pendapatan ini yaitu fees income, interest revenue pada income summary. Oke, kemudian setelah itu baru kita masukkan kode akunnya. Silakan disesuaikan dengan kode akun yang ada di daftar akun. Lalu untuk nilainya sendiri, tadi kalau kita lihat fees income dan interest revenue, di sini untuk fees income-nya adalah 121 juta dan interest revenue 3.800.000. Kita masukkan ke sini di sisi sebelah debit. Lalu untuk kreditnya income summary, ini adalah akumulasi atau penjumlahan dari seluruh pendapatan ini. Maka kita letakkan di sini. Oke, nilainya adalah 124.800.000 untuk income summary, sedangkan fees income dan interest revenue 121 juta dan 3.800.000. Oke, itu jurnal untuk menutup adanya akun pendapatan ini. Oke, selanjutnya yang kedua, ini kita masukkan tanggalnya, jangan lupa tanggal 31 ya. Pencatatan jurnal penutup itu menggunakan tanggal 31. Kemudian yang kedua, setelah pendapatan ini kita tutup, langkah selanjutnya adalah kita akan coba menutup akun-akun beban ini.
yaitu mulai dari advertising expense sampai dengan bank service charge. Kecuali interest revenue tadi sudah kita catat di atau sudah kita tutup saldonya di jurnal pertama. Kita masukkan dulu untuk akun-akun beban ini, di mana kita lihat bahwa akun beban itu ada di sisi sebelah debit. Pada saat kita masukkan di dalam jurnal penutup atau kita catat ke dalam jurnal penutup, maka akun-akun itu akan ada di sisi sebelah kredit. Kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Nah, debitnya kita gunakan akun income summary, sehingga jurnal untuk menutup adanya akun beban itu adalah income summary pada beban-beban ini. Oke, tanggalnya jangan lupa tanggal 31 dan kode akunnya silakan kalian masukkan sesuai dengan yang ada di daftar akun. Nah, untuk nilainya kita masukkan di sini seluruh saldo beban ini kita masukkan di sisi sebelah kredit mulai dari advertising expense sampai bank service charge. Oke, kemudian untuk sisi sebelah debitnya untuk akun income summary ini kita jumlahkan seluruh beban lalu kita masukkan di sisi sebelah debit untuk akun income summary, sehingga jurnalnya adalah income summary pada advertising expense, water and electricity, telepon expense dan seterusnya ini. Oke, itu jurnal untuk menutup adanya akun-akun beban ini. Lalu selanjutnya selisih antara pendapatan dan beban ini yang disebut dengan laba ini pun akan kita tutup saldo saldo laba ini. Nah, jurnal untuk menutup adanya laba ini kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu. Jurnalnya adalah karena laba itu menambah modal, maka di sini income summary pada Indah Capital. Oke, kode akun disesuaikan, nilainya adalah nilai dari laba bersih ini yaitu 56.700.000. Kita masukkan ke sini untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke. Lalu yang terakhir, setelah adanya laba ini kita tutup, yang terakhir adalah bahwa di sini ada prive atau ada pengambilan pribadi oleh pemilik, nilainya adalah 13.500.000 dan pengambilan pribadi oleh pemilik ini karena dia sifatnya mengurangi modal, maka ini pun akan kita tutup adanya pengambilan pribadi itu. Nah, jurnal untuk menutup adanya pengambilan pribadi oleh pemilik yaitu Indah Capital pada Indah Drawing. Masing-masing akunnya disesuaikan, nilainya atau jumlah saldonya adalah dari pengambilan pribadi tadi yaitu 13.500.000 ini. Oke, selesai untuk jurnal penutup ya. Yang pertama tadi kita sudah tutup untuk akun-akun pendapatan, lalu kita tutup akun-akun beban, lalu kita tutup selisih antara pendapatan dan beban itu, dan terakhir kita tutup adanya pengambilan pribadi oleh pemilik. Oke, seperti itu. Setelah sudah selesai baru kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Di sini didapat nilai debit kreditnya adalah 263.100.000. Oke, selesai untuk proses penyusunan jurnal penutup. Setelah selesai jurnal penutup, maka selangkah selanjutnya kita akan coba susun rekapitulasi dari akun-akun yang muncul di sisi debit dan sisi kredit ini ke dalam tabel rekapitulasi ini. Di mana rekapitulasi ini saya ulang lagi bahwa rekapitulasi ini digunakan untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit dan di sisi sebelah kredit. Maka di sini kita lihat untuk akun-akun atau yang muncul di sisi sebelah debit, kalau kita lihat di sini ada beberapa akun. Ya. Akun yang pertama di sini akun pendapatan ya, 4/1/100 dan seterusnya. Di sini kalau kita lihat akun income summary muncul 2 kali. Ya, sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa di sisi debit muncul 1, 2, 3, 4, ada 4 akun. Oke, setelah ketemu berapa akun yang muncul di sisi sebelah debit, kalian susun di sini mulai dari akun terkecil. Oke, sehingga di sini didapatlah akun 31.100, 31.300, 41.100 dan 81.100. Baru kita masukkan masing-masing saldo dari kode akun ini atau akun ini. 31.100 kita lihat di sini akunnya adalah saldonya 13.500.000. Kita masukkan 13.500.000. Lalu untuk 31.300 karena di sini ada dua kali muncul, maka nilainya ini kita jumlahkan 56.700.000 ditambah 68.100.000. Lalu kita masukkan ke sini. Ya, 124.800.000. Lalu untuk 41.100 di sini adalah pendapatan yaitu 121 juta. Dan terakhir di sini untuk 81.100 adalah 3.800.000. Oke, seperti itu cara proses penyusunan rekapitulasi untuk akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit. Nah, untuk sisi sebelah kredit sama, berarti nilai-nilai ini, berarti akun-akun ini yang harus kalian masukkan di sini. Kalian masukkan semua akun-akun ini ke sisi sebelah kredit, kalian susun mulai dari akun terkecil. Ya, setelah disusun kira-kira hasilnya seperti ini.
Akun terkecil adalah 31100 dan akun paling besar adalah 91200. Lalu kalian masukkan saldonya, misal 31100. Kita cari 31100 yang muncul di sisi sebelah kredit. Ini adalah 56.700.000. Kalian masukkan seperti ini. Ya, sama seperti tadi waktu kalian memasukkan ke sisi sebelah debit. Lalu 31200 kalian cari 31200. Berarti yang ini nilainya adalah 13.500.000. Kalian masuk ke sini. Dan seterusnya kalian masukkan saldo dari masing-masing akun ini. Ya, setelah dimasukkan kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, lalu kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Maka otomatis setelah dijumlahkan, jika kalian benar cara menyusunnya, maka jumlahnya debit kredit sama dan sama dengan jumlah yang ada di jurnal ini. Oke, selesai proses penyusunan jurnal penutup dan data rekapitulasi dari jurnal penutup ini. Oke, langkah terakhir dari jurnal penutup ini adalah kalian silakan posting data rekapitulasi ini ya ke dalam buku besar. Ya, kalian posting ke dalam buku besar untuk mendapatkan atau untuk mereka neraca saldo setelah penutupan ini. Maka jurnal dari jurnal penutup data rekapitulasi ini kalian posting ke dalam buku besar. Cara postingnya sama seperti biasanya. Kita misalnya di sini ada 31100. Kalian masuk ke buku besar di sini. Kalian masuk ke buku besar 31100. Kalian cari buku besar 31100. Oke, berarti yang ini adalah akun Indah Capital. Oke, caranya kita lihat di sini bahwa muncul di sisi debit 13.500.000. Kalian masukkan di sini. Kalian masukkan tanggal 31, keterangannya adalah closing jurnal karena kalian mau posting dari jurnal. Di closing jurnal tadi Indah Capital ada sisi debit 13.500.000. Oke, 13.500.000. Lalu kemudian kalian perhitungan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada nilai saldo kredit 50 juta, lalu ada posting dari jurnal penutup 13.500.000. Karena kredit ketemu debit, maka ini dikurangi 50 juta dikurangi 13.500.000. Maka nilai saldonya adalah 36.500.000. Lalu yang kedua ada 31.300. Kalian masukkan di sini, cari buku besar untuk 31.300. Berarti yang ini income summary. Oke, kita masukkan tanggal 31 closing jurnal. Tadi untuk income summary atau 31.300 muncul di sisi debit besarnya adalah 124.800.000. Oke, 124.800.000. Kalian masukkan di sini. Kemudian kalian masukkan ke kolom saldo. Sebelumnya tidak ada saldo, maka otomatis ini akan jadi saldo debit. Nah, sama aja ini ditambah 0 sehingga muncul di sisi debit karena ini tinggal memindahkan saja karena sebelumnya tidak ada saldo. Lalu selanjutnya untuk 4100 itu 121 juta. Kalian masuk ke buku besar 41100. Berarti yang ini. Ini adalah untuk fees income. Kalian masukkan tanggal 31 closing jurnal. Oke, tadi muncul di sisi debit yaitu 121 juta. Oke, 121 juta. Lalu kalian perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo kredit 121 juta. Lalu di jurnal penutup ada di sisi debit. Muncul di sisi debit 121 juta. Oke, kredit ketemu debit, ini kita kurangkan. Oke, karena hasilnya sama maka otomatis menghasilkan saldo 0 untuk kode 4. Dan seterusnya untuk 81100 kita cari buku besar 81100. Ini adalah untuk pendapatan bunga ya, untuk interest revenue. Lihat 81100 atau 8000 ya. 8000 ini harusnya nih. Ini salah membuat kode akun di sini. Oke, kita masukkan tanggal 31 closing jurnal. Tadi ada di sisi sebelah, tadi muncul di sisi sebelah debit ya. Oke, seperti ini. Interest revenue di sini ya. Oke, closing jurnal. Di sisi debit tadi adalah nilainya 3.800.000. Kita lihat 3.800.000. Oke, kemudian kita perhitungkan sebelumnya ada saldo kredit 3.800.000. Lalu ada posting dari jurnal penutup juga sama di sisi debit 3.800.000. Oke, kredit ketemu debit maka otomatis di sini saldonya 0. Oke, seperti itu. Lalu untuk sisi sebelah kredit silakan kalian lakukan posting ke dalam buku besar, caranya sama ya seperti tadi. Nanti kalau sudah kalian posting semua, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Kalau kalian perhatikan dari mulai kode akun 3 ke bawah ini saldonya 0, mulai dari Indah Drawing. Oke, mulai dari Indah Drawing ke bawah, ini nilai saldonya 0 semua.
Jadi karena adanya jurnal penutup ini otomatis akun-akun yang sifatnya sementara mulai dari 3 ke bawah atau indah drawing ke bawah ini nilai saldonya 0. Sehingga yang tersisa di sini adalah kode akun atau saldo dari kode akun 100 atau kode akun 1 yang awalnya sampai dengan kode 3 yang masih ada nilai saldonya. Nah, saldo-saldo akhir yang dihasilkan setelah adanya posting dari jurnal penutup ke dalam buku besar ini akan kita catat atau kita susun ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Cara penyusunannya sangat gampang. Silakan kalian masukkan nomor akun dan nama akun ini sesuai dengan yang ada di buku besar. Cash in bank, petty cash, convertible dan seterusnya kalian masukkan ke sini. Ya, cukup hanya mulai dari kode akun 1 sampai kode 3 karena dari indah drawing ke bawah tadi saldonya 0 sehingga tidak perlu kita masukkan di sini. Oke, setelah itu baru kalian masukkan ambil saldo akhir dari buku besar ini setelah adanya posting dari buku besar tadi, adanya posting dari jurnal penutup tadi. Oke, misalnya cash in bank menghasilkan saldo akhir setelah jurnal penutup adalah 55.400 untuk saldo debit. Maka kalian masukkan di sini di sisi debit. Ya, 55.400. Oke, lalu untuk petty cash menghasilkan saldo akhir di sini kalau kita lihat itu adalah 200.000. Kalian masukkan di sini. 200.000 di sisi debit. Oke, lalu kemudian untuk account receivable di sini menghasilkan saldo akhir 4.500 debit. 4.500 debit. Berarti kita masukkan di sisi debit 4.500. Lalu kemudian untuk allowance for debt menghasilkan saldo akhir kredit 3.300. Kalian masukkan di sini di sisi kredit 3.300. Dan seterusnya kalian masukkan saldo-saldo akhir tadi dari kode akun 1 sampai kode 3 yang masih tersisa saldonya. Kalian masukkan kira-kira nanti kalau sudah kalian masukkan semua di buku di neraca saldo setelah penutupan kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, lalu kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Jika kalian benar cara pengambilannya atau cara mempostingnya tadi dari jurnal penutup ke dalam buku besar, maka otomatis neraca saldo setelah penutupan menghasilkan di sisi debit dan kredit jumlahnya adalah Rp117.600.000. Oke, seperti ini kira-kira proses penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Oke, saya rasa dengan berakhirnya pembahasan jurnal penutup dan neraca saldo penutupan, maka untuk penyusunan laporan keuangan dari Salon Cantik ini berakhir dan selesai. Sampai ketemu di konten-konten atau pembahasan terkait materi akuntansi di hari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.